Stikes Mitra Keluarga adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang modern, komprehensif, multibudaya dalam disiplin ilmu kesehatan yang terkemuka di Indonesia. Kampus Stikes Mitra Keluarga terletak di Bekasi Timur, di sebuah kawasan strategis yang mudah diakses dan menyatu dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Tuntutan akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi merupakan motivasi yang kuat untuk Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan. Diawali dengan berdirinya Akademi Keperawatan sejak tahun 1993, Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dengan perjalanan waktu saat ini menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Mitra Keluarga dan berhasil mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Dengan didukung oleh pengajar yang berkualitas dan fasilitas lengkap, Stikes Mitra Keluarga mempunyai visi menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul dalam tata kelola pendidikan pada tahun 2020 dan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul di bidang kesehatan. Misi Stikes Mitra Keluarga menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kesehatan. Berdasarkan survei, sebagian besar alumni lulusan Stikes Mitra Keluarga mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 1 bulan sebanyak 64%. Sebuah prestasi yang membanggakan dan menggambarkan tingginya kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Program studi S1 Gizi merupakan salah satu program studi unggulan yang ada di Stikes Mitra Keluarga dengan unggulan inovasi pangan dan gizi. Program studi ini berdiri sejak tahun 2014 untuk menjawab tantangan menyelesaikan masalah gizi dengan menghasilkan nutrisionis yang kompeten di bidang gizi klinik, gizi masyarakat, dan servis. Mahasiswa program studi S1 Gizi memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan, program studi S1 Gizi melaksanakan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program studi S1 Gizi membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar di kelas, laboratorium, dan lahan praktik klinik, sehingga mahasiswa siap menjadi nutrisionis yang bisa bekerja di lahan gizi klinik, gizi masyarakat, food service, NGO, serta bidang yang lainnya seperti industri pangan. Seperti yang kita ketahui, saat ini berbagai masalah gizi untuk masalah kekurangan dan kelebihan gizi, serta communicable dan non-communicable disease memerlukan solusi yang komprehensif dan kolaborasi dari semua pihak atau semua, sehingga prodi S1 Gizi membekali mahasiswa dengan kompetensi di area gizi masyarakat dan food service dengan keunggulan menghasilkan inovasi program pangan dan gizi yang diharapkan nantinya program pangan dan gizi yang inovatif dan kreatif ini bisa menjadi solusi bagi penyelesaian masalah gizi khususnya di Indonesia. Program studi S1 Gizi berorientasi menyelenggarakan pendidikan sarjana strata 1 Gizi yang unggul dalam penguasaan, pengembangan, dan aplikasi ilmu dan teknologi secara profesional dalam bidang gizi untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. Lulusan S1 Gizi secara umum adalah menjadi tenaga profesional dalam bidang gizi dan dietetik yang dapat berperan menjadi tenaga profesional di rumah sakit, puskesmas, dan institusi penyelenggara makanan dalam jumlah banyak. Adapun profil lulusan secara khusus di Stikes Mitra Keluarga adalah menjadi tenaga profesional dalam bidang gizi dan dietetik yang memiliki keterampilan khusus untuk merancang inovasi makanan rumah sakit.
Stikes Mitra Keluarga adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang modern, komprehensif, multibudaya dalam disiplin ilmu kesehatan yang terkemuka di Indonesia. Kampus Stikes Mitra Keluarga terletak di Bekasi Timur di sebuah kawasan strategis yang mudah diakses dan menyatu dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Tuntutan akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi merupakan motivasi yang kuat untuk Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan. Diawali dengan berdirinya Akademi Keperawatan sejak tahun 1993, Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dengan perjalanan waktu saat ini menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Mitra Keluarga dan berhasil mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Dengan didukung oleh pengajar yang berkualitas dan fasilitas lengkap, Stikes Mitra Keluarga mempunyai visi menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul dalam tata kelola pendidikan pada tahun 2020 dan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul di bidang kesehatan. Misi Stikes Mitra Keluarga menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kesehatan. Berdasarkan survei, sebagian besar alumni lulusan Stikes Mitra Keluarga mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 1 bulan sebanyak 64%. Sebuah prestasi yang membanggakan dan menggambarkan tingginya kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Program studi S1 Gizi merupakan salah satu program studi unggulan yang ada di Stikes Mitra Keluarga dengan unggulan inovasi pangan dan gizi. Program studi ini berdiri sejak tahun 2014 untuk menjawab tantangan menyelesaikan masalah gizi dengan menghasilkan nutrisionis yang kompeten di bidang gizi klinik, gizi masyarakat, dan servis. Mahasiswa program studi S1 Gizi memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan, program studi S1 Gizi melaksanakan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program studi S1 Gizi membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar di kelas, laboratorium, dan lahan praktik klinik, sehingga mahasiswa siap menjadi nutrisionis yang bisa bekerja di lahan gizi klinik, gizi masyarakat, food service, NGO, serta bidang yang lainnya seperti industri pangan. Seperti yang kita ketahui, saat ini berbagai masalah gizi untuk masalah kekurangan dan kelebihan gizi serta communicable dan non-communicable disease memerlukan solusi yang komprehensif dan kolaborasi dari semua pihak atau sektor, sehingga prodi S1 Gizi membekali mahasiswa dengan kompetensi di area gizi klinik, gizi masyarakat, dan food service dengan keunggulan menghasilkan inovasi program pangan dan gizi yang diharapkan nantinya program pangan dan gizi yang inovatif dan kreatif ini bisa menjadi solusi bagi penyelesaian masalah gizi khususnya di Indonesia. Program studi S1 Gizi berorientasi menyelenggarakan pendidikan sarjana strata 1 Gizi yang unggul dalam penguasaan, pengembangan, dan aplikasi ilmu dan teknologi secara profesional dalam bidang gizi untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. Assalamualaikum Lulusan warahmatullahi S1 Gizi wabarakatuh. secara umum adalah Calon jadi tenaga Swastiastu profesional dalam Nabudha bidang gizi Negara. dan dietetik yang dapat Selamat berperan pagi dan tenaga salam profesional di rumah sakit, puskesmas, dan institusi penyelenggara makanan dalam jumlah banyak. Adapun profil lulusan secara khusus di Stikes Mitra Keluarga adalah menjadi tenaga profesional dalam Kami bidang mengucapkan dietetik yang memiliki keterampilan khusus untuk merancang inovasi makanan rumah sakit.
Yang pertama, peserta webinar wajib menggunakan nama asli atau merename pada aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan video pada pembukaan dan penutup, serta dapat mematikan video sesuai kebutuhan. Yang ketiga, peserta wajib mematikan atau mute mikrofon selama webinar berlangsung. Yang keempat, untuk pertanyaan dapat ditulis pada chat room dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Yang kelima, pertanyaan selanjutnya akan dipilih oleh panitia dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Dan yang keenam, forum chat hanya digunakan untuk menuliskan pertanyaan. Yang ketujuh, form kehadiran atau link kehadiran akan dibagikan pada akhir webinar. Dan yang kedelapan, link evaluasi berlaku 30 menit setelah webinar berakhir. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, penampilan profil Stikes Mitra Keluarga dan alur pendaftaran PMB. Yang kedua, pembukaan dan sambutan dari Ketua Stikes Mitra Keluarga atau yang mewakili. Yang ketiga, sesi materi. Dan yang keempat, sesi diskusi. Yang kelima, pemutaran video prodi S1 Gizi. Dan yang keenam, yaitu penutup. Selanjutnya, kita langsung saja akan mendengarkan sambutan dari Ketua Stikes Mitra Keluarga atau yang mewakili. Saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara daring. Saya mewakili Ibu Ketua Stikes Mitra Keluarga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan, partisipan, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar dengan tema tips memilih produk makanan dan minuman yang aman dan sehat di masa pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya webinar ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, terutama dalam masa pandemi. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan kami tunggu kembali untuk partisipasinya dalam webinar seri selanjutnya yang pastinya akan mengangkat tema yang lebih menarik dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Putri atas kata sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti, perkenalkan saya Laurentin Stefani Arsenda selaku moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Bagi para peserta, kami akan membagikan link kehadiran untuk sertifikat dan link evaluasi di akhir acara. Oleh karena itu, dimohon untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir nanti. Selanjutnya yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Afrinia Ekasari STP MSI dengan judul Tips Memilih Produk Makanan dan Minuman yang Aman dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu CV beliau.
Baik, CV dari Ibu Eka, yaitu beliau lahir di Jakarta 8 April 1983. Pengalaman kerja beliau menjadi Production Supervisor PT Nutrifood Indonesia dan R&D Sensory Laboratorium PT Nutrifood Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau yaitu D3 Supervisor Jaminan Mutu Pangan di IPB, S1 Teknologi Pangan dan Gizi Universitas Juanda, S2 Gizi Masyarakat di IPB, dan pengalaman organisasi beliau yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Bogor, Sekretaris Bidang Kesenian BEM Fateta IPB, dan anggota PATPI Cabang Jakarta sampai sekarang. Publikasi beliau ada 4, satu diantaranya yaitu pemanfaatan tepung kulit pisang, tepung lele, dan tepung ubi merah dalam pembuatan biskuit sebagai makanan tambahan anak sekolah dasar di Darussalam Nutrition Journal tahun 2020. Baik, waktu penyampaian materi adalah 30 menit, kemudian dilanjutkan sesi diskusi. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab nanti. Baik, langsung saja kepada Ibu Afrinia Ekasari, SPP MSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Baik, saya coba share screen untuk PPT saya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk sharing mengenai tips memilih makanan yang aman dan sehat selama masa pandemi COVID-19. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai COVID dan makanan, kemudian 5 kunci keamanan pangan, dan tips memilih makanan olahan dalam kemasan. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus COVID ini belum ada obatnya. Nah, salah satu cara kita untuk menghindari atau mencegah terkena penyakit ini adalah dengan meningkatkan sistem imun kita. Nah, bagaimana apa saja faktor yang mempengaruhi sistem imun? Itu ada faktor lingkungan, makanan, usia, kondisi kesehatan, dan konsumsi obat-obatan. Nah, pada hari ini kita akan mengetahui apa sih makanan yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Tentunya adalah makanan yang aman dan sehat. Oke, ini pertanyaan yang pertama kali muncul ketika wabah virus COVID ini melanda dunia. Apakah virus COVID menular melalui makanan? Nah, ini kita ketahui bahwa virus itu menular dari manusia ke manusia ya untuk COVID-19. Nah, apakah virus ini bisa menular melalui makanan? Apa jawabannya? Iya. Ini dilansir dari WHO ya pada tanggal 7 April 2020. Di sini bahwa virus COVID tidak tidak menular melalui makanan ataupun kemasan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi COVID ini tidak menular melalui makanan ataupun kemasan makanan. Oke. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwa pangan itu dibagi menjadi 4. Ada pangan pokok yang kita makan sehari-hari, kemudian pangan lokal yang biasanya dijadikan konsumsi masyarakat setempat suatu daerah, kemudian ada pangan segar, ya, pangan yang masih mentah, ya, masih segar, kemudian ada pangan olahan. Nah, tadi berbicara tentang makanan dan sistem imun. Makanan yang seperti apa yang bisa meningkatkan sistem imun kita? Tentunya adalah pangan yang beragam dan seimbang. Ya, jadi aneka ragam makanan dan minuman yang harus kita konsumsi agar kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Ketika kebutuhan gizi kita terpenuhi, maka sel-sel imunitas kita dapat bekerja dengan baik. Ya, kemudian yang kedua adalah pangan aman. Ya, jadi apa yang disebut dengan pangan aman itu adalah makanan ataupun minuman
yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan bahan lain yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan. Jadi pangan sehat belum tentu aman ya ketika dia tercemar biologis, bahan biologis, kimia ataupun bahan lainnya. Nah, pangan yang tidak aman adalah makanan atau minuman yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan ya. Ini yang perlu digarisbawahi adalah makanan yang tidak aman adalah yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan. Oke, di bulan Desember lalu saya coba survei kecil-kecilan terhadap 81 orang di wilayah Bekasi Timur saja. Nah, ini menarik. Saya menanyakan di mana biasanya responden membeli bahan makanan pokok dan bahan segar. Nah, ternyata responden masih banyak yang sekitar 25% itu banyak yang membeli bahan makanan pokok atau bahan segar itu di tukang sayur. Yang kedua adalah di pasar tradisional dan yang ketiga adalah pasar modern. Jadi ini agak surprising sekali sebenarnya karena digemborkan bahwa online shop yang paling banyak. Nah, ternyata responden kalau untuk bahan yang segar itu lebih banyak di tukang sayur. Untuk online shop mungkin lebih banyak ke bahan-bahan makanan yang kering. Kemudian ini yang menarik lagi, frekuensi responden membaca label kemasan. Nah, ini terkait dengan keamanan pangan. Ternyata 45% masih jarang sekali membaca label kemasan sebelum membeli produk pangan. Mungkin termasuk kita. Biasanya orang Indonesia lebih banyak melihat expired date saja tanpa melihat komposisi gizi dan sebagainya. Oke, kita masuk ke keamanan pangan terlebih dahulu karena ini important thing atau yang penting sekali yang harus kita ketahui. Jadi di sini saya garis bawahi adalah food safety is everyone business. Jadi kalau kita bicara keamanan pangan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab produsen, pedagang, tetapi kita sebagai konsumen pun itu memiliki tanggung jawab. Jadi kadang ada keluhan misalnya dari konsumen, misalnya setelah konsumsi susu cair diare gitu. Nah, ini harus di-tracer apakah memang dari produsennya atau dari kita sendiri sebenarnya konsumen yang tidak menerapkan keamanan pangan itu sendiri. Nah, di sini ada 5 kunci keamanan pangan yang dikeluarkan oleh WHO. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian yang kedua, memisahkan antara makanan matang dan makanan yang mentah. Ya. Kemudian yang ketiga, memasak dengan benar. Yang keempat, menjaga suhu makanan agar tetap aman. Dan yang kelima adalah gunakan air dan bahan baku yang aman. Ini yang perlu disampaikan oleh saya. Ya, oke. Yang pertama, jagalah kebersihan. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah kontaminasi ya dari tubuh kita ke makanan, yaitu dengan cuci tangan. Cuci tangan seperti apa? Tentunya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini dilakukan bukan hanya ketika kita akan makan saja, tapi kita sebelum mengolah pangan atau sesudah dari toilet, kemudian kita akan mengolah pangan atau mengkonsumsi makanan, itu harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Ya. Kemudian juga harus rajin mencuci alat pengolahan pangan. Ya. Jadi jangan dibiarkan alat-alat pengolahan pangan itu dibiarkan terlalu lama setelah digunakan. Kemudian jaga area dapur dan pangan dari hewan, ya. Jadi usahakan untuk selalu membersihkan dapur atau area pengolahan. Nah, ini ada sedikit informasi dari jurnal yang saya dapatkan bahwa kita sekarang sedang boom sekali untuk menggunakan hand sanitizer dan sabun cair ya. Nah, ini ternyata membuktikan bahwa mencuci tangan dengan sabun itu lebih baik.
kita lihat di sini penurunannya kalau dengan menggunakan hand sanitizer dari rata-rata angka kuman 30,05 turun jadi 12,76 sesudah menggunakan hand sanitizer. Sedangkan dengan menggunakan sabun cair antiseptik ini dari 40,85 turunnya hingga 9,53. Artinya memang penggunaan sabun untuk cuci tangan itu lebih efektif ya. Bukan berarti hand sanitizer tidak efektif ya, tetapi lebih baik menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Yang kedua adalah memisahkan pangan mentah dengan pangan matang. Nah, ini harus dipisahnya dengan cara apa? Ini seperti kita lihat di gambar ya. Untuk pangan mentah atau pangan matang sebaiknya itu dipisahkan menggunakan kemasan. Kenapa? Karena di pangan mentah itu masih ada mikroorganisme yang biasa kita sebut bakteri yang masih hidup di situ ya. Jadi ketika nanti mereka dalam satu tempat otomatis akan mengkontaminasi makanan yang sudah matang. Jadi harus dipisahkan. Kemudian peralatan juga seperti itu ya. Jadi kalau di sistem keamanan pangan talenan yang digunakan untuk memotong daging itu dipisahkan dengan talenan yang digunakan untuk memotong sayuran ya. Itu untuk mencegah kontaminasi silang. Ya, kemudian simpan dalam wadah untuk menghindari kontak antara pangan mentah dan pangan matang. Nah, pisahkan juga antara yang hewani dengan nabati ya, sayur-sayuran. Biasanya tempatnya kalau di refrigerator dipisah ya. Biasanya untuk daging, sapi, unggas atau hasil laut biasanya kita taruh di freezer. Kemudian masaklah dengan benar, terutama untuk bahan pangan hewani seperti daging, ikan, ya, kemudian juga telur, ya. Rebuslah pangan sampai mendidih dan usahakan agar suhu internalnya mencapai 70 derajat. Kenapa 70 derajat? Karena pada suhu 70 derajat bakteri patogen itu mati. Jadi kita kenal ada yang namanya pasteurisasi, ya, suhunya 70 derajat Celcius itu untuk membunuh bakteri-bakteri patogen, ya. Kemudian panaskan kembali pangan dengan benar, ya. Jadi kita orang Indonesia sering ini ya kebiasaan memanaskan kembali makanan yang tidak habis di hari sebelumnya ya, paginya dipanaskan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya suhunya. Oke. Makanan sebaiknya tidak dipanaskan berulang kali. Sebaiknya. Jadi ini sarannya tidak dipanaskan berulang kali karena kalau dari segi gizi, tentunya kandungan zat gizinya sudah berkurang ya. Dengan adanya pemanasan ulang, vitamin sudah juga dipanaskan ya. Jadi di sini ada makanan yang tidak boleh dipanaskan. Contohnya ada ayam, jamur, kentang, ya, kemudian sayuran yang mengandung nitrat tinggi. Biasanya sayuran-sayuran yang berwarna hijau tua, ya, kayak bayam, ya, kemudian daun singkong, seledri, kemudian ada seafood, ya, telur juga. Nah, ini makanan yang boleh dipanaskan seperti pepes, soto, dan sup, ya, karena ada perantara bumbu-bumbu biasanya yang ada di makanan tersebut sehingga bisa mencegah kontaminasi bakteri. Nah, kemudian yang selanjutnya jagalah pangan pada suhu aman. Nah, yang pertama jangan membiarkan pangan matang pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Ya, karena setelah 2 jam itu ada namanya fase pertumbuhan mikroorganisme. Nah, setelah 2 jam, biasanya mikroorganisme dia mengalami fase yang namanya fase eksponensial atau logaritma. Jadi masa dia berkembang biak, membelah diri. Ya. Kemudian simpan segera semua pangan yang cepat rusak dalam lemari pendingin atau refrigerator. Yang ketiga, pertahankan suhu makanan lebih dari 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Jadi sebaiknya makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang waktunya tidak terlalu lama dari jangka waktu pemasakan ya. Kemudian jangan biarkan makanan beku mencair pada suhu ruang. Nah, ini biasanya kalau kita mencairkan daging ya,
Biasanya ibu-ibu kalau mencairkan daging itu langsung ditaruh di suhu ruang. Tidak seperti itu ya, harusnya kita pindahkan dulu ya. Dari bagian freezer kita pindahkan ke bagian tengah ya, atau refri ya. Nah, untuk menurunkan suhunya baru nanti kita taruh di suhu ruang. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat suhu yang merupakan danger zone itu 4 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Artinya kalau kita simpan di bawah 4 derajat Celcius itu akan sedikit atau tidak ada pertumbuhan bakteri. Sementara ketika kita memanaskan atau menyimpan makanan di atas suhu 60 derajat Celcius, maka dipastikan mikroorganisme patogen mati. Perlu saya garis bawahi, patogen. Jadi tidak semua bakteri mati, tetapi hanya yang patogen saja yang mati. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Bagaimana ciri air yang aman? Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki rasa tawar ketika diminum, bebas bakteri, dan memiliki suhu normal. Kemudian bagaimana air yang ada manis-manisnya? Nggak usah khawatir ya, itu berasal dari mineralnya ya. Kemudian bahan baku yang aman. Jadi biasakan untuk membeli memperhatikan pangan segar yang akan kita beli ya. Benar-benar diperhatikan kondisinya ya, bisa secara visual ya atau kita bisa menggunakan panca indera kita, mata, kemudian hidung ya, dari warnanya, kemudian baunya, kemudian teksturnya ketika kita tekan, apabila dia sudah tidak kembali lagi maka dia sudah tidak segar ya. Itu bisa kita lakukan sebagai konsumen. Oke, itu tadi 5 kunci keamanan pangan ya, terutama untuk kita sebagai konsumen ya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tips memilih makanan olahan dalam kemasan. Ini saya anggap penting karena tadi survei saya bulan Desember 45% konsumen itu jarang baca label kemasan. Padahal di situ juga ada potensi ya, makanan itu menjadi tidak aman ya. Ingat bahwa pangan tidak aman itu adalah yang merugikan dan membahayakan kesehatan. Oke, ini langkah memilih makanan dalam kemasan. Yang pertama adalah perhatikan jenis bahan kemasan. Nah, sekarang banyak yang dikemas plastik. Nah, ya, itu tidak cocok buat makanan ya. Bisa menyebabkan kontaminasi silang dari bahan plastiknya, atau koran yang atau kertas yang ada tintanya. Nah, itu juga bisa mengkontaminasi makanan ya. Jadi perlu diperhatikan jenis bahan kemasan. Perhatikan kondisi kemasan. Kalau sudah rusak, penyok, kembung, nah itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Karena biasanya kalau kondisi kemasannya sudah rusak, itu mudah sekali untuk bakteri masuk ke dalam makanan ya. Jadi nggak apa-apa kok, nggak bolong, cuma penyok. Ya, hati-hati, di antara penyok itu mungkin ada lubang yang tidak kita lihat. Nah, itu yang bisa terjadi kontaminasi ya. Kemudian lulus uji BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini kita bisa lihat dari nomor registrasi yang tercantum di dalam kemasan. Ya, yang keempat, cek tanggal kadaluarsa. Ini biasanya kalau orang Indonesia udah inilah terbiasa kalau cek kadaluarsa tuh ya, pasti itu yang pertama kali dilihat. Yang kelima, perhatikan kandungan gizi. Ya, ini yang sering sekali dilewatkan ya. Jadi berapa kalorinya per saji ya. Kemudian bagaimana kandungan natriumnya? Natrium itu garam, hati-hati. Kemudian berapa gulanya? Asam lemak jenuhnya itu biasanya orang Indonesia jarang perhatikan ya. Kemudian suhu makanan. Ini biasanya terkait dengan suhu penyimpanan makanan ketika dia telah dibuka ya, atau sudah dibuka. Ini banyak kemasan yang sebenarnya mencantumkan, cuma kadang-kadang orang atau konsumen tidak ngeh atau tidak membaca gitu, sehingga ketika terjadi suatu bukan bencana ya, misalnya dia terserang sakit, yang disalahkan pedagangnya atau produsennya, ini saya minum ini karena jadi diare gitu, padahal karena mungkin ketidaktahuan konsumen juga untuk memperhatikan ini. Kemudian gerakan cek klik yang disosialisasikan oleh Badan POM ini adalah
gerakan yang disosialisasikan oleh Badan POM kepada konsumen untuk mengetahui, misalnya kita mau ngecek apakah produk pangan tersebut terregistrasi di Badan POM. Nah, ini bahan kemasan yang baik untuk makanan, gelas atau botol gaca. Ini baik karena dia sifatnya inert ya, kemudian bisa melindungi kandungan gizi tertentu seperti vitamin ya biasanya, atau mineral ya, itu biasanya pakai. Makanya kalau kita lihat banyak vitamin-vitamin cair ya biasanya di gelas atau botol kaca yang gelap ya. Kemudian kaleng, bahan aluminium, timah dan baja, kertas kalau kita kalau di masyarakat mungkin tahunya kertas roti ya, kertas roti atau kertas makan ya. Kemudian plastik ada beberapa yang diperbolehkan, tapi jenis tertentu misalnya kayak polietilen ya itu boleh. Jadi biasanya kalau di kemasan kita lihat di bagian bawahnya tuh ada lambang-lambang tertentu, misalnya PE ya, PHDP dan sebagainya. Nah, ini perhatikan kondisi kemasan. Nah, ini nih salah nih. Udah penyok, cuma penyok sedikit. Atau kalau kita beli susu cair, cuma penyoknya sedikit nggak apa-apa gitu. Atau biasanya toko-toko juga agak nakal. Jadi barang-barang yang penyok ini diskon. Nah, kita nih sebagai konsumen tergiur, harganya turun. Nggak apa-apa lah penyok-penyok dikit, turunnya 5.000 gitu kan ya. Masih aman lah gitu. Orang Indonesia kan yang penting harga turun ya. Nggak dilihat lagi ininya, kemasannya seperti apa. Nah, hati-hati ya. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan lolos di BPOM ya. Jadi biasanya terregistrasi. Ini kalau MD itu makanan dalam negeri, artinya dia diproduksi di dalam negeri. Nah, kalau ML ini berarti dia impor dari luar, makanan luar negeri. Nah, kalau PIRT ini adalah diproduksi oleh rumah tangga, ya. Nah, ini contoh bahwa dia sudah legal atau terdaftar, ya, aman, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan di informasi dalam kemasan. Yang pertama, nama produk, ya. Kemudian komposisi bahan, ya. Ini perlu. Berat bersih, nama dan alamat produsen atau eksportir ya. Jadi kita kalau misalnya nanti ada apa-apa tahu harus menghubungi siapa, nomor pendaftaran Badan POM, kemudian kode dan tanggal produksi dan keterangan kadaluarsa. Ini adalah bagian-bagian yang harus diperhatikan oleh konsumen ketika membeli produk-produk dalam kemasan ya, produk makanan tentunya ya. Nah, ini yang biasanya kita perhatikan tadi ya, expire date. Nah, dengan expire date ya. Padahal di sini ada jenis yang berbeda ya. Kalau kalau makanan impor itu biasanya menggunakan best before atau use by date gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau best before itu tanggal paling baik produk makanan digunakan sebelum tanggal yang tertera. Ya, jadi sebelum, best before sebelum. Kemudian ada use by date. Konsumsi hingga tanggal yang tertera pada tanda atau label kemasan menunjukkan kualitas produk mulai mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau use by date itu kualitasnya yang mengalami penurunan. Boleh dimakan, boleh dikonsumsi, tapi kualitasnya sudah mengalami penurunan. Expire date, nah ini kita udah familiar, jangka waktu penggunaan produk sebelum kemasan dibuka, ya. Kemudian ada sell by, batas akhir dibolehkannya toko menyajikan, memajang, ya, menjual di etalasenya. Ini perbedaan antara 4 informasi yang ada di label kemasan. Nah, ini perlu diperhatikan juga kandungan gizi ya, lemak jenuh, gula, dan natrium. Nah, ini nih. Ini yang seringkali
dilewatkan oleh kita sebagai konsumen. Ini produknya aman kok Bu. Ini misalnya produknya produk makanan tinggi serat gitu ya, sereal tinggi serat, tapi ternyata kandungan gula dan natriumnya tinggi. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, ini yang perhatikan suhu makanan ya. Nah, ini petunjuknya. Setelah dibuka, ditutup rapat, disimpan di lemari es dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius maksimum 4 hari. Ini ya, ini perlu diperhatikan. Biasakan terutama untuk pangan-pangan yang ready to eat, siap makan, itu perhatikan di kemasannya. Ada nggak petunjuk atau informasi bagaimana cara konsumsinya dan bagaimana apakah harus dipanaskan ya atau tidak. Kemudian ketika sudah kita buka atau kita makan nggak habis, bagaimana kita menyimpannya. Nah, biasanya ini untuk produk-produk segar yang volumenya besar ya, misalnya susu 1 liter kan nggak mungkin orang minum sekaligus, biasanya minum sedikit disimpan. Nah, ini harus perhatikan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Ibu Eka atas materi yang telah disampaikan. Sehingga banyak sekali informasi dan ilmu baru yang dapat kita terima. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Langsung saja Ibu kita ke pertanyaan yang pertama. Dari Ulfa, Bekasi, pertanyaannya yaitu apakah mengonsumsi vitamin ini wajib dilakukan setiap hari? Bagaimana, Bu? Ini langsung jawab ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudari Ulfah ya atas pertanyaannya. Apakah kita bisa konsumsi suplemen setiap hari? Nah, pertanyaannya pada masa pandemi COVID ini kita memang perlu ekstra zat gizi dalam tubuh kita. Kita perlu mengkonsumsi suplemen tiap hari dalam batas yang sesuai dengan dosis yang tertera dalam kemasan. Kenapa kita harus konsumsi suplemen? Kita makan beragam, memang itu semua zat gizi bisa kita penuhi. Tetapi ingat, dalam pengolahan makanan itu ada zat-zat gizi yang hilang selama pengolahan, ya. Proses pemanasan itu bisa menghilangkan vitamin, mineral, sehingga tidak optimal zat gizi yang kita yang kita serap. Mungkin kalau misalnya nggak dalam masa pandemi COVID ini, nggak masalah. Tetapi sekarang kita nggak boleh lengah dengan sistem imun. Artinya ini harus selalu terpenuhi. Zat gizi ini harus optimal dalam kondisi yang maksimal lah terpenuhinya setiap hari. Nah, konsumsi suplemen itu dapat membantu kita melengkapi kebutuhan zat gizi yang kita peroleh dari makanan ya. Ya tadi yang bisa hilang karena adanya pengolahan. Tetapi perlu diingat, konsumsi suplemen pun tidak boleh berlebihan ya. Kalau kita tahu bahwa kelebihan vitamin itu bisa menyebabkan avitaminosis ya, itu juga salah satu kondisi keracunan ya. Jadi perlu membaca label kemasan. Nah, label kemasan ini bukan hanya untuk produk makanan, tapi juga untuk suplemen ya. Pokoknya semua yang dikemas itu produk makanan, obat segala macam ya, itu harus diperhatikan label kemasan. Berapa sehari dosisnya yang harus dikonsumsi? Berapa kandungannya per suplemen ya? Harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, begitu Saudari Ulfa. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan ini dari Anonim Jawa Tengah. Apakah ada makanan yang beresiko meningkatkan resiko terpapar COVID-19, Ibu? Bisa langsung dijawab, Ibu. Oke. Tadi ya, makanan dan COVID-19 ya. Makanan tidak menyebabkan ya, jadi dari informasi WHO itu tidak ada evidence evidence atau kejadian COVID yang disebabkan oleh makanan ya. Tetapi kembali lagi, ini sistem imun
ya. Kalau kita bicara COVID, sistem imun. Kalau secara langsung makanan itu bisa menyebabkan COVID, tidak. Tetapi bisa menurunkan sistem imun, iya. Ya, tadi kalau makanannya nggak aman, nggak sehat, kita bisa terjangkit penyakit yang lain, misalnya diare. Ketika kita diare, sistem imun kita turun. Nah, sehingga kita mudah terpapar dengan COVID. Ya, tapi kalau untuk makanan yang menyebabkan COVID, tidak ada. Ya, seperti itu tadi saudari anonim ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Siva Bekasi. Jadi pertanyaannya, apa benar konsumsi susu dan minuman isotonik seperti Pocari itu bisa mencegah COVID-19, Ibu? Susu dan Pocari, nggak nyebut merek ya, minuman yang mengandung isotonik. Iya, isotonik ya, minuman isotonik. Kalau kita berbicara tentang pembuktian, itu harus berdasarkan hasil penelitian, evidence base ya. Biasanya kalau peneliti seperti itu. Nah, selama itu belum dibuktikan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bisa ya mencegah paparan COVID ya. Tadi pertanyaannya paparan COVID, betul ya? Bahwa susu dan iya. Ya, kita tahu COVID itu menyebarnya melalui droplet ya. Jadi droplet yang manusia ke manusia lain ya. Jadi kalau misalnya mencegahnya ya itu sudah jelas 3M itu ya. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Itu ya. Jadi selama belum ada penelitian ya, sampai vaksin aja kan kita evidence base-nya, harus ada pembuktian penelitiannya dari Badan POM ya. Apalagi ini susu diberi isotonik bisa mencegah. Nah, itu kita sebagai konsumen juga harus pintar-pintar ya. Jangan termakan hoax, perlu mencari tahu lebih dalam. Ada nggak sih penelitiannya gitu? Atau mungkin Badan POM sudah atau WHO sudah merekomendasikan bahwa minum susu dan isotonik itu bisa mencegah. Nah, itu baru. Tapi kalau belum ada, hanya berita kanan kiri ya, itu sebaiknya jangan dipercaya ya. Yaitu tadi yang penting aman dan sehat. Makan aman dan sehat yang bisa mencegah. Baik, Ibu. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lita Bekasi. Dia izin bertanya, jika pangan seperti roti memiliki kadaluarsa yang cepat, nah itu misalnya sudah lewat dari kadaluarsa tetapi memiliki ciri-ciri fisik masih baik, nah itu apakah masih boleh dikonsumsi, Bu? Boleh saya ulang kembali ya, ini pertanyaannya tadi suaranya agak putus. Kalau kita membeli roti kemudian expired date gitu ya, atau sudah habis, kayaknya agak kurang ini. Halo, Ibu. Bisa diulang pertanyaannya? Baik, Ibu. Jadi pertanyaannya misalnya seperti roti yang sudah kadaluarsa dan tetapi memiliki baik gitu, Bu. Apakah masih boleh dikonsumsi, Bu? Masih boleh dikonsumsi, Bu. Oke. Roti, nah ini biasanya ya ketika expired itu biasanya ditentukan oleh produsen itu sebelum benar-benar produk tersebut mengalami kerusakan. Tapi perlu diingat ini dalam kondisi belum dibuka ya, masih
masih dalam kemasan yang baik, ya, tidak ada bocor, tidak ada bagian yang terbuka, ya, tanda-tanda kerusakan itu masih bisa dikonsumsi selama kemasannya tidak rusak, ya. Kemasannya tidak rusak, ini perlu diperhatikan. Faktor adanya bakteri, ya, udah ada rusak warnanya, ya, bisa dari kapal, ya, kemudian aroma hitam-hitam gitu, ya, biasanya suka muncul ketika kadaluarsa atau rusak, itu kapang namanya kita sebut, ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Destia Bekasi, Bu. Bagaimana cara mencuci buah dan sayur yang benar tanpa harus menghilangkan protein-protein yang terkandung di dalamnya, dan sebaiknya itu mencuci atau merendam sayur menggunakan apa ya? Cara mencuci buah dan sayur yang benar, kemungkinan yang hilang itu adalah ketika mencuci adalah vitamin yang larut air. Ya. Seperti maaf Ibu, vitamin suaranya B. putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Masih sekarang? Iya Bu, masih putus-putus. Iya Bu. Oke. Terus oke, saya lanjut jawab, ya, yang Destia tadi, ya. Tadi, ya, jadi perendaman itu seperti kayak kol misalnya atau daun selada, itu sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu satu dengan yang lainnya, kemudian dicuci dengan air mengalir, ya, rendam, karena vitaminnya bisa larut ke dalam air rendaman, ya. Air rendamannya kan kita buang, ya, kita buang, jadi vitaminnya kebuang bersama air rendaman. Oke, suaranya putus-putus masih, ya?
Iya, Ibu. Suaranya masih putus-putus, Ibu. Apakah masih Iya, Ibu. putus? Suaranya masih putus-putus, Ibu. Oke, sebentar ini ininya di mana ya? Mohon maaf ya. Suaranya putus-putus masih ya. Tes. Florentin, apakah masih putus? Masih kurang jelas, Ibu. Ibu, suaranya putus. Masih kurang jelas, Ibu. Masih ya? Masih putus? Sudah jelas, Bu, sekarang. Oke, sudah jelas ya? Ya, baik. Tadi pertanyaan yang sayuran direndam itu sudah jelas tadi ya. Siapa yang bertanya tadi? Destia ya? Atau Destia, Ria? Tadi saya minta lupa. diulang karena tidak terdengar dengan jelas, Ibu. Boleh diulang, Oke, Ibu? Destia. Ya, baik. Tadi mengenai sayuran, jadi perlu diluruskan bahwa di dalam sayuran dan buah itu kandungan yang paling banyak adalah vitamin dan mineral. Tadi disebutkan protein ya. Jadi vitamin dan mineral. Nah, ketika proses pembersihan dengan air itu tidak disarankan dengan perendaman karena di dalam sayur dan buah biasanya ada vitamin-vitamin yang larut air seperti vitamin B, vitamin C ya. Nah, itu ketika kita merendam sayuran atau buah, apalagi buah yang sudah dipotong ya. Nah, itu maka vitaminnya akan larut di air rendaman. Padahal air rendamannya nanti kita buang ya. Artinya kita nggak dapat dong vitaminnya di situ ya. Kemudian bagaimana cara membersihkan sayur dan buah? Ya, sayur dan buah, terutama sayur. Biasanya sayur itu kan ada yang satu tanaman, satu bonggol gitu kita nyebutnya kayak misalnya selada atau kol itu baiknya dipisahkan satu-satu baru dicuci. Begitu juga dengan sayuran. Jadi dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Ya, jadi dicuci dulu kayak bayam, kangkung, itu dicuci dulu baru kita potong. Lah, selama ini kalau kita biasanya potong dulu baru cuci ya. Sehingga ketika dia dipotong itu kan kandung apa namanya? Substrat vitaminnya kan ya apa namanya sudah banyak yang hilang ya, apalagi nanti ditambah dengan dicuci dengan air ya, tambah hilang nanti. Jadi seperti itu. Nah, penggunaan pencuci sayur dan buah itu dibolehkan selama pencuci itu ada keterangan food grade. Jadi memang diperuntukkan untuk makanan. Jadi nggak sembarangan juga cuci pakai sabun colek misalnya atau pakai deterjen, jangan ya. Gitu. Tapi dengan air saja sebenarnya cukup ya. Begitu ya. Laurentin, suara saya terdengar kan? Terdengar, Ibu. Oke. Nanti mohon saya diberitahukan ya. Tadi ketika presentasi suara saya apakah terdengar? Terdengar, Ibu, jelas tadi. Oke. Baik, terima kasih. Iya, Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin? Iya, Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Putri Bekasi. Pertanyaannya, apakah ada efek negatif apabila kita memakan makanan yang seharusnya tidak boleh dipanaskan gitu, Bu? Iya. Ada makanan-makanan ya, terutama makanan yang sudah dibiarkan selama 2 jam di suhu ruang ya. Itu di situ sudah berkembang bakteri ya. Nah, bakteri-bakteri yang ada pada makanan yang tadi saya sebutkan itu ada bakteri patogen yang bisa hidup di situ. Di mana bakteri patogen itu tahan terhadap panas. Jadi dia tidak mati di suhu 70 derajat Celcius. Ya. Jadi itu ya yang menyebabkan beberapa jenis makanan tidak boleh dipanaskan karena ada bakteri patogen yang hidup
ketika dia dibiarkan 2 jam pada suhu ruang, dipanaskan, tidak mati. Seperti yang saya sampaikan tadi 70 derajat Celcius itu bakteri patogen. Tetapi ini saya kembali sampaikan bahwa ada bakteri-bakteri yang tahan terhadap panas. Contohnya, ini sekalian kita belajar bersama, Clostridium botulinum. Nah, itu nggak tahan panas. Ya. Jadi Clostridium botulinum bukan hanya di produk-produk dalam kemasan botol ya, atau kemasan jar, tapi dia bisa tumbuh juga di kentang, bisa juga di ayam, ya. Itu yang kita takutkan. Nah, efek sampingnya apa? Nah, Clostridium botulinum ini dia bisa menghasilkan racun yang namanya botulin. Nah, botulin itu kalau kita terpapar atau masuk ke dalam tubuh kita, bukan terpapar ya, masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu bisa menyebabkan keracunan tentunya ya. Bukan hanya diare, pusing ya, bahkan mungkin sampai kematian kalau memang sudah sangat melebihi dari jumlah seharusnya bakteri yang ada pada makanan. Seperti itu, Putri, Mbak Putri ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Sasa, Jakarta. Apakah konsumsi air hangat dan kumur-kumur dengan garam itu benar bisa mencegah COVID-19, Ibu? Oke. Kumur-kumur dengan, ini kita di luar konteks makanan ya, nggak apa-apa. Ya, kumur-kumur dengan air garam dan air hangat. Jadi, salah satu pintu masuk virus itu memang dari mulut ya. Droplet segala macam kan bisa melalui mulut. Nah, ketika kita berkumur dengan air garam dan air garam hangat ya, itu kondisi bakteri di dalam mulut kita itu bisa berkurang, bakteri-bakteri yang tentunya patogen, ya, sehingga mencegah menurunnya imunitas tubuh kita. Kalau bakteri patogen di dalam tubuh kita atau di dalam mulut kita banyak, itu akan masuk ke saluran pencernaan, ya, dan itu akan mempengaruhi sistem imun kita, ya. Jadi bukan mencegah COVID-nya, ya, sekali lagi bukan mencegah, tapi mencegah supaya tidak ada bakteri patogen yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita, ya, itu. Karena di mulut ini juga merupakan salah satu tempat yang banyak bakterinya ya, karena kita makan, ya, kita membersihkan mulut berapa kali sih sehari, kan 2 kali ya minimal ya, nggak banyak. Jadi di sini juga banyak, di mulut kita juga ada makanan yang disukai oleh bakteri ya, jadi makanya di mulut ini sumber bakteri juga, makanya perlu diminimalisir dengan cara itu. Bisa untuk meminimalisir bakteri, tetapi tidak untuk pencegahan COVID. Sekali lagi, pencegahan COVID itu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, itu yang sudah jelas sekali bisa mencegah COVID-19. Baik, Begitu, Ibu. Laurentin, iya. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Winda, Bekasi, yang ingin menanyakan, apakah jika di dalam suatu makanan lauk pauk yang telah matang dan tidak ditutup, terus terdapat telur lalap di atasnya, tapi kita buang telur lalapnya, apakah makanan tersebut bisa dikonsumsi, Ibu? Oke. Sekali lagi, kalau makanan yang dibiarkan 2 jam di suhu ruang, apalagi dalam kondisi tidak tertutup saja masih ada bakteri yang bisa berkembang di situ, apalagi tidak tertutup, ya. Ya, tadi telur lalat ya. Oke, telur lalatnya dibuang, gimana dengan bakterinya? Jadi nggak aman ya, nggak aman, nggak bisa dipastikan aman. Tapi Bu, saya makan fine-fine aja, saya nggak sakit perut. Itu keajaiban dari asam lambung kita ya. HCl pada asam lambung kita yang menghancurkan bakteri-bakteri itu ya.
Tapi kita kan nggak bisa istilahnya berharap bahwa maksudnya memastikan bahwa setiap makanan yang kita makan walaupun di suhu ruang 2 jam pasti akan baik-baik saja. Suatu saat misalnya terjadi, jangan sampai ya, kita kan tentunya akan melakukan pencegahan sebelum terjadi sakit dan sebagainya. Jadi tetap beresiko. Saya tidak bilang tidak bisa dimakan, tapi beresiko untuk dikonsumsi karena masih ada bakteri di situ. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Vira, Jakarta, yang ingin menanyakan apakah makanan atau minuman herbal dan organik itu punya peran penting juga untuk mencegah COVID-19, Ibu? Oke, baik. Kembali lagi sistem imun. Kita sebutnya kalau pangan herbal itu pangan fungsional. Jadi pangan yang memiliki manfaat kesehatan bagi kita. Bukan termasuk zat gizi tertentu ya, tetapi dibutuhkan oleh tubuh karena fungsinya untuk menjaga kesehatan. Contohnya adalah minum-minuman prebiotik, ya, di mana di situ ada mikroorganisme yang bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Kalau saluran pencernaannya baik, penyerapan zat gizinya bagus, sistem imunnya pasti juga akan baik. Kemudian herbal, misalnya sekarang lagi tren empon-empon, minuman empon-empon, jahe, jahe sampai harganya selangit waktu pertama kali COVID muncul, jahe ini boom banget ya. Sebenarnya fungsi dari si jahe ini selain menghangatkan ya, dia juga memiliki kandungan antioksidan ya. Kemudian dia juga antiinflamasi dan antibakteri. Sebenarnya itu. Jadi di dalam tubuh kita untuk meningkatkan sistem imun itu kan kita kondisi saluran pencernaan kita harus dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk mencegah adanya itu bakteri masuk ya dan berkembang di dalam tubuh kita yaitu dengan cara mengkonsumsi justru makanan atau minuman yang bisa mencegah atau antibakteri. Kemudian antioksidan. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini juga berpengaruh terhadap sel imun. Ya, dia bisa merusak sel imun. Oleh karena itu dibutuhkan antioksidan dari yang kita sebut produk herbal ya. Produk herbal ya. Ini bisa bermanfaat untuk sebagai sumber antioksidan yang mencegah radikal bebas. Radikal bebas ini dari mana aja? Bisa dari polusi, ya. Kemudian juga dari makanan-makanan, ya, makanan yang tinggi akan asam lemak jenuh, ya. Kemudian bisa juga dari stres. Nah, orang biasa di masa pandemi ini tingkat stres masyarakat cukup tinggi ya. Kita tahu cukup tinggi. Kita pun termasuk ya yang tingkat stresnya tinggi menghadapi COVID ini. Nah, stres ini bisa menyebabkan kondisi stres oksidatif. Ya, stres oksidatif ini bisa juga merangsang radikal bebas. Makanya saya udah makan benar, olahraga oke gitu ya. Tapi saya tetap kena COVID, imun saya nggak bagus. Ternyata saya selama ini stres kerjaan, stres nggak bisa keluar rumah, ya, stres karena dibatasi, ya, kehidupan sosialisasi. Di bawah alam sadar kita rata-rata kita semua stres, ya, pada masa pandemi. Oke, kita bisa begini, tapi sebenarnya kita dalam kondisi yang stres ya, yaitu secara nggak langsung bisa kita indikan lah, bisa kita tahu ya kita stres atau enggak. Jadi itu. Jadi produk herbal itu boleh dikonsumsi, bisa mencegah COVID dalam arti menaikkan sistem imun ya. Ya. Tadi bisa minuman prebiotik, antioksidan ya. Atau juga produk-produk kayak tempe. Nah, bukan hanya sumber protein nabati, di situ ada isoflavon. Nah, isoflavon ini juga merupakan salah satu zat atau antioksidan ya. Begitu Laurentin. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi bisa
Iya, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Andri. Pertanyaannya, apakah peranan air yang kita konsumsi seperti air suhu hangat maupun dingin yang berpengaruh terhadap pencernaan terutama saat berolahraga, Ibu? Apakah peran seperti air suhu hangat yang berpengaruh terhadap pencernaan terutama? Oke, dia tidak terlalu dia tidak sesuai, misalnya terlalu dingin, ya minum banyak air es, bisa menyebabkan mitosnya bisa menyebabkan perutnya lebih membesar ya, sering minum es jadi gemuk di perut gitu. Padahal itu karena adanya perlambatan ya dari usus kita ya, kan kita ada yang namanya gerak peristaltik ya di usus kita. Nah, karena kondisinya itu tidak sesuai dengan suhu tubuh kita, maka dia akan berespon melambat, ya, sehingga proses pencernaan menjadi melambat. Nah, biasanya orang yang minum air dingin tuh nggak mudah lapar, ya, dibandingkan orang yang minum air hangat, gitu ya. Nah, pentingnya untuk menyesuaikan air yang kita minum dengan suhu tubuh kita agar sistem kerja dari saluran pencernaan kita itu bisa bekerja dengan baik. Tadi kembali lagi, sistem pencernaan baik, sistem pencernaan sehat bisa meningkatkan sistem imun. Ujung-ujungnya sistem imun, imunitas tubuh kita, ya. Itu Laurentin. Jadi sebaiknya benar harus sebaiknya konsumsi air minum yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Iya, baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Aulia dari Bekasi. Apakah susu dapat menjadi penetralisir racun yang telah masuk ke dalam tubuh? Susu penetralisir apa? Sorry, Laurentin. Susu penetralisir racun. Susu menetralisir racun, ya. Biasanya memang kita menggunakan susu untuk menetralisir ketika kita mengalami keracunan ya. Yaitu disebabkan karena protein-protein dalam susu itu bisa menetralisir ya. Menetralisir racun-racun di yang masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya racun sebenarnya ya. Ketika kita minum obat pun ya, obat-obatan itu bisa dinetralisir oleh susu ya. Laurentin, suara saya terdengar tidak? Ibu, terdengar. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Dayat Bekasi yang ingin bertanya, vitamin C itu apakah berpengaruh untuk mencegah COVID-19 dan berapa sih maksimal mengkonsumsi vitamin C dan apa yang berbeda dengan konsumsi dengan vitamin E? Pertanyaannya vitamin ya, vitamin yang mencegah COVID ya? Apakah vitamin C ini dapat berpengaruh mencegah COVID-19, Ibu? Dan berapa maksimal konsumsi? Oke, baik. Mungkin sekalian saya paparkan zat-zat gizi apa yang dapat meningkatkan sistem kita. Dalam hal ini menjaga sistem kerja sel imun kita. Jadi untuk vitamin zat-zat gizi mikro yang banyak dibutuhkan sebenarnya untuk menjaga sel imun ini ya, bisa vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian di bagian mineral ada selenium, ada besi, ada zinc ya. Itu yang dibutuhkan. Nah, kalau vitamin C sebenarnya kebutuhan kita hanya 500 mg per hari. Ya. Jadi vitamin C ini berfungsi juga sebagai antioksidan. Vitamin A, C, E, kemudian selenium dan zinc itu biasanya berfungsi untuk sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini tadi sudah disampaikan bisa mencegah adanya radikal bebas yang bisa merusak sel imun. Ya.
Seperti itu ya. Jadi vitamin C 500 mg per hari ya, bisa untuk meningkatkan sistem imun kita. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ada dari Anonim Bekasi. Apakah makanan yang di take away itu tidak memiliki resiko paparan COVID ya? Oke, tadi ya dari WHO ya, bahwa makanan itu tidak bisa ditransmitting atau ditularkan melalui makanan ataupun packagingnya. Tular itu biasanya dari human-nya. Misalnya dari waiters-nya ketika dia sudah terpapar COVID, kemudian dia tidak memakai masker, kemudian dropletnya mengenai kita, ya dengan cara mencuci tangan setelah dari luar langsung makan, nah itu bisa, tetapi tidak dari makanannya atau packagingnya, tapi dari droplet, ya. Gitu. Jadi untuk yang take away nggak ini, belum terbukti bahwa makanan yang dibeli ya dengan take away ataupun yang lain ya, jajanan lah istilahnya tidak menularkan COVID dari makanannya loh ya, dari makanan ataupun packagingnya. Tapi mungkin kemungkinan ketika dia kena di situ itu dari droplet manusia, bisa dari waiters-nya tadi ya, atau dari waiters atau dari orang lain yang tidak patuh ya untuk menerapkan protokol COVID seperti memakai masker. Nah, itu pedagang tuh banyak yang nakal, nggak pakai masker ya, risih kalau pakai masker. Ketika dia menginikan makanan, nggak sengaja kena ke peralatan makannya, dimakan sama kita, masuk dong ke tubuh kita. Ya baik, terima kasih Ibu Eka atas jawaban-jawabannya. Ya. Terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta, sangat menarik dan seru sekali ya. Namun mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab langsung karena keterbatasan waktunya. Sebelum kita tutup acara hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan kegiatan pada hari ini. Bahwa kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan dan minuman yang aman, yaitu bebas dari cemaran biologis, kimia, dan bahan lain yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan, dan memperhatikan hal lain seperti kemasannya, cara pengolahan, kandungan gizinya, maupun tanggal kadaluarsa, dan masih banyak lagi yang perlu kita perhatikan. Baik, sebelum kami tutup kegiatan hari ini, berikut akan kami berikan link kehadiran evaluasi pelaksanaan kegiatan. E-sertifikat akan kami berikan juga kepada peserta yang terdaftar sebelumnya dan telah mengisi link evaluasi melalui email maksimal H+7 setelah kegiatan ini selesai. Demikianlah kegiatan webinar pada hari ini. Kami segenap panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat kesalahan maupun tutur kata yang tidak berkenan atau gangguan sinyal. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Semoga kegiatan hari ini juga dapat memberikan inspirasi untuk Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa untuk semangat melakukan penelitian. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta untuk hadir pada webinar selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Info ini juga dapat diakses melalui website Mitra Keluarga. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stikes Mitra Keluarga adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang modern, komprehensif, multibudaya dalam disiplin ilmu kesehatan yang terkemuka di Indonesia. Kampus Stikes Mitra Keluarga terletak di Bekasi Timur, di sebuah kawasan strategis yang mudah diakses dan menyatu dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur.
Tuntutan akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi merupakan motivasi yang kuat untuk Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan. Diawali dengan berdirinya Akademi Keperawatan sejak tahun 1993, Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dengan perjalanan waktu saat ini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dan berhasil mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Dengan didukung oleh pengajar yang berkualitas dan fasilitas lengkap, Stikes Mitra Keluarga mempunyai visi menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul dalam tata kelola pendidikan pada tahun 2020 dan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul di bidang kesehatan. Misi Stikes Mitra Keluarga menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kesehatan. Berdasarkan survei, sebagian besar alumni lulusan Stikes Mitra Keluarga mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 1 bulan sebanyak 64%. Sebuah prestasi yang membanggakan dan menggambarkan tingginya kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Program studi S1 Gizi merupakan salah satu program studi unggulan yang ada di Stikes Mitra Keluarga dengan unggulan inovasi pangan dan gizi. Program studi ini berdiri sejak tahun 2014 untuk menjawab tantangan menyelesaikan masalah gizi dengan menghasilkan nutrisionis yang kompeten di bidang gizi klinik, gizi masyarakat, dan servis. Mahasiswa program studi S1 Gizi memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan, program studi S1 Gizi melaksanakan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program studi S1 Gizi membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar di kelas, laboratorium, dan lahan praktik klinik, sehingga mahasiswa siap menjadi nutrisionis yang bisa bekerja di lahan gizi klinik, gizi masyarakat, food service, NGO, serta bidang yang lainnya seperti industri pangan. Seperti yang kita ketahui, saat ini berbagai masalah gizi untuk masalah kekurangan dan kelebihan gizi serta communicable dan non-communicable disease memerlukan solusi yang komprehensif dan kolaborasi dari semua pihak atau sektor, sehingga prodi S1 Gizi membekali mahasiswa dengan kompetensi di area gizi klinik, gizi masyarakat, dan food service dengan keunggulan menghasilkan inovasi program pangan dan gizi yang diharapkan nantinya program pangan dan gizi yang inovatif dan kreatif ini bisa menjadi solusi bagi penyelesaian masalah gizi khususnya di Indonesia. Program studi S1 Gizi berorientasi menyelenggarakan pendidikan sarjana strata 1 Gizi yang unggul dalam penguasaan, pengembangan, dan aplikasi ilmu dan teknologi secara profesional dalam bidang gizi untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. Lulusan S1 Gizi secara umum adalah menjadi tenaga profesional dalam bidang gizi dan dietetik yang dapat berperan menjadi tenaga profesional di rumah sakit, puskesmas, dan institusi penyelenggara makanan dalam jumlah banyak. Adapun profil lulusan secara khusus di Stikes Mitra Keluarga adalah menjadi tenaga profesional dalam bidang gizi dan dietetik yang memiliki keterampilan khusus untuk merancang inovasi makanan rumah sakit.